Coba bayangkan hal ini. Satu lembaga yang mengklaim sebagai tubuh Kristus di dunia, tapi dijalankan seperti kartel narkoba. Pemilihan pemimpinnya bukan karena inspirasi Roh Kudus, tapi karena siapa yang punya lebih banyak tentara, lebih banyak emas, atau lebih banyak mayat di belakangnya. Kalau dibandingin dengan film The Conclave, rasanya film itu cuma kayak teaser, karena sejarah gereja Katolik lebih kejam dari fiksi, lebih politis dari parlemen, dan lebih korup dari republik manapun yang pernah kamu kenal. Dalam Universi Dominiki Gregis, gereja Katolik percaya pemilihan paus dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi selama ratusan tahun, yang memimpin justru roh lain, roh ambisi, roh persinahan, dan roh pembunuhan. Jika Roh Kudus tidak hadir, maka yang terjadi bukan pemilihan paus, melainkan penobatan antikristus berkedok jubah putih kepausan. Ini bukan dongeng, ini sejarah, dan sejarah ini tidak dicatat dengan tinta, tapi dengan darah. Bahkan Netflix pun belum berani mengulas hal ini. Semua ini akan dibahas bersama Petrus di Awam Tebar Garam. Abad ke-9 hingga ke-11 dikenal sebagai zaman paling gelap dalam sejarah kepausan. Bukan karena ajaran yang salah, tapi karena jabatan suci dijadikan mainan politik. Keluarga Theophylact dan Crescenti, dua dinasti bangsawan Roma, berlomba mengendalikan tahta Petrus. Siapa yang duduk jadi paus? Tentu bukan orang kudus, tapi siapa yang punya darah ningrat. Yang mereka angkat bukan gembala umat, tapi anak, keponakan, atau bahkan kekasih simpanan. Contoh yang paling mencolok adalah Paus Yohanes ke-12. Dia diangkat menjadi paus saat masih remaja, sekitar umur 18 tahun. Bukan karena kebijaksanaan atau kesalehannya, tapi karena ayahnya, Alberi II, penguasa de facto Roma, ingin mengamankan kekuasaan melalui tahta rohani. Sejarawan Eman Davy dalam Saint and Sinner, A History of the Popes menulis, paus lebih ditentukan oleh darah keturunan dan jaringan patronase daripada oleh Roh Kudus. Dan hasilnya, paus bukan lagi pemimpin spiritual, tapi pemimpin perusahaan keluarga. Dan gereja bukan tubuh Roh Kudus, melainkan pasar saham rohani yang dikendalikan mafia lokal. Tragedi selanjutnya terjadi pada tahun 897. Terjadi peristiwa yang tidak seharusnya mungkin terjadi di dunia Kristen, tapi nyatanya terjadi. Sinode Mayat, atau lebih dikenal sebagai Sinodus Horrenda. Ini bukan metafora, karena memang benar-benar ada mayat yang diajak berjalan bersama, bahkan menjadi tokoh utama persidangan, yaitu Paus Formosus. Paus Formosus sudah mati, tapi bagi penggantinya, kematiannya belum cukup. Paus Stefanus ke-6 yang terobsesi dengan balas dendam, menggali kembali mayat Formosus, mendudukannya di singgasana paus, dan menggelar pengadilan terhadap jenazah yang membusuk itu. Latar belakangnya kompleks tapi sangat brutal. Formosus adalah bagian dari jaringan kekuasaan tertentu. Saat ia wafat, lawan-lawan politiknya naik tahta. Stefanus ke-6 mewakili faksi saingan dan ingin menghapus semua legitimasi Formosus, termasuk penahbisan para uskup dan keputusan sakramentalnya. Dalam persidangan simbolik itu, jari-jari yang dulu memberkati umat dipotong, tubuhnya dilempar ke sungai Tiber, dan sakramen yang ia berikan dibatalkan. Walter Ullmann menyebut periode ini dalam bukunya A Short History of the Papacy in the Middle Ages sebagai Saeculum Obscurum, abad tergelap gereja. Jika tubuh Kristus di altar adalah lambang penyatuan umat, maka tubuh paus yang membusuk di pengadilan adalah simbol bagaimana gereja bisa memperkosa dirinya sendiri demi kekuasaan. Hal mengenaskan lainnya adalah simoni,
atau praktik memperjualbelikan jabatan rohani, di mana ini bukan hanya dosa berat, tetapi juga praktik penghujatan terhadap mandat Allah. Dalam gereja abad pertengahan, simoni adalah sistem, dan sistem ini dijalankan dari Vatikan sendiri. Paus Benediktus ke-9 adalah salah satu paus termuda lainnya, namun ia dikenal bukan karena kesucian, melainkan karena ia pernah menjual jabatan paus sebanyak 2 kali. Pertama kepada pamannya, lalu kepada pembeli dengan tawaran yang lebih tinggi, seolah jabatan paus tak ada bedanya dengan motor bekas yang bebas diperjualbelikan. Keuskupan pun dijual seperti tanah kafling. Tonsura dan jubah rohani bisa dibeli seperti tiket konser. Roger Collins dalam Keepers of the Keys of Heaven, A History of the Papacy mencatat, kepausan menjadi begitu rusak hingga beberapa paus dipaksa mundur demi pembeli dengan tawaran yang lebih tinggi. Ketika kekudusan punya harga, maka keselamatan menjadi ilusi, dan altar menjadi loket menuju neraka. Seolah belum cukup puas dengan rusaknya gereja, pada abad ke-10, bangsa Jerman ikut campur aduk dalam pemilihan paus. Kaisar Otto pertama bosan melihat kekacauan gereja dan memutuskan untuk mengambil alih. Paus Yohanes ke-12 yang dianggap tak bermoral dilengserkan secara paksa. Otto menunjuk penggantinya sendiri, yaitu Leo ke-8, bukan melalui doa, tetapi melalui pedang. Brian Tierney dalam The Crisis of Church and State menyebut fenomena ini sebagai kaisaropapisme yang sangat vulgar ketika salib tunduk pada mahkota. Kaisaropapisme sendiri secara sederhana adalah pencampuradukan urusan negara atau kaisar dengan gereja, sehingga negara berhak menentukan arah gereja dan gereja juga terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Coba kita ingat, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Dengan sepenggal Injil ini, kita sudah bisa memahami bahwa kaisaropapisme bukanlah apa yang dikehendaki Yesus. Tapi pada masa itu, kerajaan surgawi dipaksakan tunduk pada kekaisaran duniawi, dan mahkota duri digantikan oleh mahkota besi. Setelah carut-marut kaisaropapisme dan sinode mayat, tragedi belum terlihat surut, bahkan semakin menjadi-jadi. Tahun 1378 sampai 1417, Gereja Katolik dihadapkan pada pertanyaan paling gila dalam sejarah Gereja Katolik. Pausku itu siapa? Pertanyaan ini muncul karena pada saat yang bersamaan ada 3 orang paus untuk Gereja Katolik Roma. Pada saat Paus Gregorius ke-11 meninggal, Konklav Roma memilih Urbanus ke-6. Tapi karena karakter Urbanus yang kasar dan kejam, sekelompok kardinal kabur ke Avignon dan memilih paus tandingan, yaitu Clement ke-7. Tak berhenti di situ, pada Konsili Pisa 1409, para uskup mencoba menyelesaikan konflik dengan memilih paus ketiga, Alexander ke-5. Hasilnya, 3 paus saling ekskomunikasi, 3 arah gereja yang saling berbenturan, dan umat yang bingung siapa yang memegang kunci surga. Emon Davy menulis dalam Saints and Sinners, saat itu kesatuan gereja tampak seperti mitos yang tak pernah ada. Di sini yang disalibkan bukan Yesus, tapi iman umat sendiri, dan sakramen berubah jadi propaganda. Kekacauan ini tidak berhenti karena pertobatan pribadi, tapi karena kekacauan struktural yang tak tertahankan. Tahun 1059, melalui dekret Lateran, gereja menetapkan hanya para kardinal yang boleh memilih paus, bukan bangsawan, bukan kaisar, bukan mafia keluarga. Konklav bukanlah bukti bahwa gereja itu bersih, tapi bukti bahwa gereja akhirnya mengakui bahwa dirinya kotor dan memutuskan untuk membatasi kekotoran itu. Konklav adalah penjara kudus, tempat di mana manusia dikunci agar Roh Kudus bebas bekerja. Gereja tidak suci karena sejarahnya,
tapi karena Roh Kudus tak pernah benar-benar meninggalkannya. Gereja pernah dijalankan oleh penjahat, pernah dijadikan pasar oleh mafia, pernah dirasuki iblis dalam jubah putih kepausan. Tapi gereja tidak hancur, karena tubuh Kristus tidak dibangun oleh kesempurnaan manusia, melainkan oleh rahmat Allah yang terus menyusup di celah-celah kebusukan. Jika hari ini konklav adalah ladang doa, jika paus hari ini dipilih dalam keheningan, maka itu bukan karena manusianya yang semakin suci, tapi karena Roh Kudus tetap menghembuskan napas ke dalam tubuh yang dulu nyaris membusuk. Video ini memang akhirnya menyingkap luka lama gereja, namun kita juga akhirnya tahu bahwa luka itu menjadi jalan masuknya cahaya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, klik subscribe, tekan like, dan bagikan kepada mereka yang masih percaya bahwa gereja bukanlah institusi mati, namun instrumen Allah yang hidup. Karena sejarah mengajarkan bahwa dosa itu nyata, tapi Roh Kudus jauh lebih nyata, dan gereja bukan dibangun di atas manusia, melainkan rahmat yang tak pernah gagal. Bersama Awam Tebar Garam, dalam Temaram berpikir semakin mendalam.